Hai, halo, apa kabar? Kita kembali di vlog jalan-jalan Bowo Sulaiman. Wah, kalau sudah di sore-sore hari melihat pemandangan pantai yang indah, laut lepas, kemudian pantai yang landai dengan pasir putih dan bisa buat mandi-mandi sekeluarga. Siapa sih yang gak suka dengan pantai? Pasti semua orang suka dengan pantai. Nah, di vlog jalan-jalan kali ini nggak jauh-jauh sih dari rumah. Kalau dari rumah di pinggiran kota ke pantai ini namanya adalah Pantai Tapak Padri. Di Pantai Tapak Padri ini hanya membutuhkan waktu lebih kurang 20 menit saja. Dan setelah 20 menit itu sudah melihat hamparan pasir putih dan juga pantai yang tenang dan bisa dimandiin untuk semua orang yang pengen bersenang-senang mandi air laut gitu. Dan ini gue pakai motor nih dari rumah. Seperti biasa menikmati suasana yang berbeda. Lihat itu kan. Nah, ini adalah perahu-perahu nelayan yang siap untuk melaut apa nanti pagi atau nanti subuh. Dan inilah suasana di sore hari. Sekarang sudah jam 5-an sore. Enak banget buat keluar rumah menikmati suasana pantai. Jadi beruntung ya kalau di daerah Sobat Bowo Sulaiman Channel yang memang dekat banget dengan laut, yang memang berbatasan banget dengan laut. Jadi hiburannya di sore-sore di setiap hari itu adalah pergi santai-santai ke laut, murah meriah bersama keluarga tercinta. Tapi kalau yang cuma ada taman-taman aja, lautnya nggak ada, ya berarti kalau sore-sore paling mungkin mainnya di taman. Nah, seperti apa suasana sore di Pantai Tapak Padri ini? Dan ini namanya Pantai Tapak Padri. Sedangkan yang di ujung sana itu, ujung banget. Nah, gue belum kasih lihat nih, nanti gue bawa balik dulu. Di ujung sana itu namanya adalah Pantai Zakat, itu kalau di ujung sana. Nah, Pantai Zakat itu yang di sana banyak banget tempat orang mandi. Di sana sudah disiapkan ban, sudah disiapkan yang jaga di sana untuk makan, untuk ganti baju, untuk mandi, semuanya lengkap di sana. Tadi itu sebenarnya gue itu mau pergi ke Benteng Malboro. Gue pengen mengetahui penerapan new normal ini di Benteng Malboro seperti apa. Tapi ternyata di era new normal ini Benteng Malboro tutupnya cepat ya, jam 3 atau jam 4 kayaknya udah tutup gitu. Nggak tahu bukanya jam berapa, tapi sepertinya jam 4 tadi sudah tutup. Jadi sore-sore ini nggak bisa masuk ke sana ya. Padahal jam 5 sampai jam 6 itu adalah saat yang paling enak buat santai-santai di atas benteng, duduk-duduk di sana. Tapi tidak apa-apa lah, yang pasti sudah terobati karena di Benteng Malboro itu dekat banget sama Pantai Tapak Padri, Pantai Zakat dan pantai-pantai yang lainnya. Jadi ya udah, kali ini liputannya kita di sini saja dulu sambil melihat pemandangan alam yang ada, pemandangan pantai, dan juga bisa melihat suasana sore yang ada di Pantai Tapak Padri ini. Sore ini suasana pantainya bener-bener ini banget ya, bener-bener tenang banget, pasang surut gitu ya. Dan dari pinggir jalan itu, bukan dari pinggir jalan ya, dari tepi sampai ke pantai ini lebih kurang jaraknya lumayan ini 30-40 meter. Jadi lumayan asik buat main bola anak-anak ataupun juga untuk menikmati suasana santai. Ada anak-anak yang surfing juga, tapi lautnya masih nggak, ombaknya kecil ya, jadi nggak bisa kalau buat surfing. Bisanya itu hanya mandi, pakai ban, dan juga menikmati suasana yang ya seperti inilah suasananya. Jadi enak banget kalau bawa keluarga yang punya anak yang pengen mandi gitu ya. Ini bisa nih, karena memang airnya sangat dangkal sampai ke tengah sana. Tapi memang harus dijaga juga ya kalau bawa anak-anak. Tapi ini bisa dibilang aman ya, relatif aman untuk anak-anak yang pengen bermain air. Wah, kalau di sini udah bosen deh, sampai bosen, sampai menjelang maghrib pun masih bisa nih untuk mandi-mandi di sini. Dan kita langsung mendekati di sana banyak anak-anak yang bermain bola. Dan di arah sana itu banyak para nelayan-nelayan yang siap melaut ya, nanti malam atau nanti subuh. Mereka biasanya malam-malam ya melautnya. Nanti mereka pagi-pagi mereka sudah balik membawa ikan, dan itu dijual. Di ujung sana itu ada pasar ikan tradisional yang kecil yang bisa menjual produk-produk atau juga hasil tangkapan mereka.
Bayangin aja di sini pantainya itu bener-bener landai banget. Jadi apa ya? Yang pengen mandi-mandi itu, pasti udah seneng-seneng banget gitu ya. Apalagi kalau Anda yang suka banget nih sama pantai. Rasanya nggak ada orang nggak suka sama pantai ya. Bawaannya pasti pengen langsung nyebur dan berenang di pantai ini. Apalagi ini pantainya bener-bener landai banget sampai ke sana nih. Saya sudah maju ini. Dan ombaknya pun ya kecil sekecil inilah. Jadi suasana sunset memang agak-agak mendung hari ini. Jadi tidak terlalu mataharinya tidak terlihat karena memang awan mendungnya itu memang lumayan menyelimuti langit, jadi tidak terlihat sunset, tapi cantik banget ya. Suasananya benar-benar alami, benar-benar pokoknya suasana sore menjelang matahari terbenam, walaupun mungkin mataharinya nggak kelihatan, namun cakrawala, aduh, horizonnya itu kelihatan bagus banget. Dan ini dia, saya langsung dikejar sama air laut. Mundur dulu. Iya, oke. Seru banget kan di sini. Jadi sebenarnya banyak pantai-pantai yang indah di Indonesia, dan kebetulan gue itu pengen banget napak tilas di daerah-daerah yang pernah gue kunjungi. Dulu gue kuliah di Padang, ada beberapa pantai bagus juga di sana, dan itu adalah daerah yang memang tempat memorinya luar biasa. Kemudian dari Padang gue ke Jakarta. Kalau ke Jakarta susah. Kalau pantai itu harus perginya ke Ancol ya. Harus ke pantai Ancol yang terdekat. Kemudian ya agak jauhan dikit ya harus ke Anyer gitu ya. Nggak ada tempat pantai yang seperti ini. Harus ke Anyer baru bisa menikmati suasana pantai, dan itu juga jaraknya lumayan jauh. Nah, kalau di Jakarta seperti itu. Kemudian saya pergi ke Batam. Nah, kalau ke Batam banyak pantai-pantai yang bagus, tapi memang pantainya karakter pasirnya bukan pasir putih. Ada pasir putih, tapi harus pergi ke pulau-pulau yang ada di seputar Pulau Batam dan sekitarnya. Dan tapi orang masih bisa mandi di sana, karena di sana ada namanya daerah Ocarina. Ocarina itu di tengah kota, dan di sana orang masih bisa mandi di sana, walaupun mungkin suasananya memang sedikit berbeda. Dari Batam kemudian ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang pun di sana banyak sekali objek wisata laut yang luar biasa ya. Apalagi di Pulau Bintan itu Pantai Trikora, kemudian di Bintan itu banyak sekali pantai-pantai yang bagus banget, pasir putih, dan di sana itu luar biasa. Gue ketemu lagi pantai. Rasanya memang hidup gue itu perjalanan hidup gue itu dipenuhi dengan pantai, daerah-daerahnya, dan itu memang gue tuh bener-bener enak sekali menikmati. Bahkan satu Pulau Bintan itu bisa gue nikmatin, gue jalanin 2 jam, 3 jam, 4 jam diputar, memutari Pulau Bintan naik motor, dan itu adalah satu hal yang paling gue sukai gitu ya. Dari Pulau Bintan kemudian pergi sebentar ke NTT, ke Kupang. Ke Kupang karakteristik pantainya beda lagi ya, karena di sana kan sudah Indonesia bagian timur dan memang sudah berdekatan dengan wilayah Australia. Jadi dari pantainya itu warna biru lautnya, cuacanya, udara itu benar-benar berbeda banget dibandingkan dengan Indonesia bagian barat ya. Tapi memang karakteristik pantainya itu memang eksotis dan luar biasa indahnya. Pantai pasir putih di Kupang itu aduh benar-benar luar biasa, indah banget. Dan kayaknya suatu saat nanti gue harus balik lagi untuk napak tilas untuk pergi ke sana. Dan dari Kupang akhirnya balik lagi ke Bengkulu, ke kota tercinta. Dan beginilah untuk menghilangkan kepenatan, stres, kejenuhan, karena memang kalau di kota kecil ya seperti itulah, tidak seperti kota besar seperti Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya penuh dengan aktivitas, kesibukan, pergi pagi pulang malam. Di sini memang lebih santai kehidupannya, walaupun santai ya harus banyak-banyak menikmati udara segar juga. Untungnya kalau di daerah kan polusi nggak ada, dan orang bisa menikmati suasana yang suasana alam yang masih alami, ala kadarnya, dan benar-benar bisa kita nikmati. Kita bisa nikmati kapanpun dan dimanapun, gratis dan nggak bayar. Cuma duduk-duduk santai aja. Kalau parkir paling cuma parkir bayar 2.000. Bisa bawa makanan sendiri dari rumah, minuman dari rumah, bawa tikar. Wah udah deh, pokoknya enak banget. Mungkin memori masa kecil teman-teman semua akan kembali hadir kalau sambil makan-makan di tepi pantai. Oke, rasanya
jalan-jalannya cukup sampai di sini dulu. Oke. Dan masih menikmati suasana sunset walaupun mataharinya tertutup oleh awan, tapi paling tidak ini bagus banget nih sore harinya ya. Terus menikmati suasana pantai yang indah di Kota Bengkulu yang dikelilingi oleh pantai, bisa dibilang dari arah manapun dari pusat kota. Kalau tempat sobat Bos Channel mungkin menginap pergi ke Bengkulu itu paling cuman 7 menit 10 menit udah sampai ke Pantai Panjang. Gak jauh pokoknya, Pantai Panjang itu yang paling dekat. Tapi kalau untuk wisata pegunungan ya harus 1 jam atau 2 jam keluar kota baru bisa mendapatkan hawa gunung, perkebunan teh, perkebunan kopi, dan masih banyak lagi. Itu bisa dinikmati di Provinsi Bengkulu yang banyak pantainya, tapi memang belum tereksplor ataupun juga belum mendapatkan sentuhan apa ya, agar kunjungan pariwisata itu meningkat. Karena bisa dibilang walaupun ada Wonderful Bengkulu apapun namanya gitu ya, kebanyakan hanya wisatawan lokal saja, nggak ada terlihat wisatawan mancanegara sedikit pun, karena promosinya nggak sampai ke luar negeri. Apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya semakin susah aja ya. Baru tahun depan barangkali wisatawan akan kembali memenuhi Indonesia yang notabene paling cuma di Jakarta, Bali, ataupun juga kota-kota besar lainnya yang memang memiliki infrastruktur dan promosi pariwisatanya yang memang lumayan kenceng dibandingin daerah-daerah lain, termasuk di Bengkulu yang memang promosinya agak kurang, terutama untuk wisatawan mancanegara. Padahal di sini sih potensinya luar biasa, hanya sentuhan investor, bagaimana membuat pariwisata itu benar-benar seperti eco lifestyle, orang masih mencintai lingkungan, gak buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi hal-hal lain sehingga manusia bisa bersahabat dengan alam sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Oke, gak kerasa sudah saatnya gue pamit dulu di liputan jalan-jalan di sore ini di Pantai Tapapadri. Dan ini gue berada di perahu atau sampan nelayan yang akan melaut ntar malam gitu ya, sampai pagi nanti, sampai mereka mendapatkan ikan hasil tangkapan untuk menafkahi keluarga tercinta di tengah kibaran bendera merah putih di bulan Agustus 2020. Kita cukupkan sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa kalau suka di like, di subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya bisa terhubung kita apabila ada video-video terbaru dari gue, dan gue akan lebih semangat lagi untuk membuat video jalan-jalan tidak hanya di Kota Bengkulu tapi juga di kota-kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Amin, insya Allah. Bowo Sulaiman pamit, kita jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.